Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yuda Pratama dari Fakultas Vokasi, jurusan Manajemen Perusahaan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Peran Kualitas Kinerja Front Office Department dalam meningkatkan kepuasan tamu di Batika Hotel Palembang. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di sini kita memiliki latar belakang apa itu hotel. Menurut Sulastiono tahun 2011, hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan tentu saja mereka mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima, tanpa adanya perjanjian khusus. Sedangkan menurut SK Menparpostal nomor 34, hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah. Kita lanjut. Salah satu bagian terpenting di sebuah hotel adalah front office. Front office dikatakan sebagai ujung tombak hotel karena berhubungan langsung dengan tamu. Front office merupakan departemen yang bertanggung jawab atas penjualan kamar hotel berdasarkan cara sistematik melalui reservasi hingga penyerahan kamar kepada tamu hotel, dan memberikan pelayanan informasi kepada para tamu hotel selama mereka berada dan menginap di hotel. Di sini kita memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas kinerja front office dalam meningkatkan kepuasan tamu di Batika Hotel Palembang, dan memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi di bidang perhotelan, sehingga siap bekerja sesuai dengan standar di industri perhotelan. Dan yang kedua, untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Diploma 3. Yang ketiga, sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Dan yang keempat, untuk Batika Hotel sendiri sebagai masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menyempurnakan kebijaksanaan manajemen, terutama dalam bidang peningkatan kualitas dan pelayanan. Di sini saya memiliki satu rumusan masalah, yaitu bagaimana kualitas kinerja front office department dalam meningkatkan kepuasan tamu di Batika Hotel Palembang. Dan di sini saya memiliki beberapa metode penelitian. Yang pertama, metode riset. Yang kedua, metode pengumpulan data, yang dimana ada 3 jenis, yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.
Berikut adalah sedikit dari sejarah dari Batika Hotel Palembang tempat saya magang. Batika Hotel atau by PT Batika Hotel Management atau disingkat BHM didirikan pada tanggal 18 Februari 2016. Hotel yang berklasifikasi sebagai bintang 3 ini berlokasi di Jalan Kapten Ahmad Rifai nomor 219, 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Pemilik Batika Hotel adalah Amir Michel Jahja. Beliau juga merupakan presiden dari PT Surya Internusa Hotels. Batika Hotel dimanajemen oleh PT Batika Hotel Management, yaitu PT Surya Semesta Internusa Tbk. Batika Hotel menawarkan akomodasi penginapan yang tepat baik untuk wisatawan yang ingin berlibur ataupun wisatawan yang melakukan perjalanan bisnis. Didukung dengan hotel yang berada di pusat kota, berada dekat dengan pusat pempek seperti Pempek Noni, Pempek Candy, Pempek Pak Raden, dan Pempek Flamboyan. Batika Hotel juga berada dekat dengan mal-mal besar di Palembang seperti Palembang Icon, Palembang Square, dan tidak jauh dari Trans Studio Mini Palembang. Batika Hotel memiliki 3 jenis kamar, yaitu 1 Superior, 2 Deluxe, 3 Premier Deluxe. Dan untuk fasilitasnya sendiri, mereka memiliki 3 meeting rooms, Wi-Fi, internet akses, room service 24 jam, AC RVVD Derlock, air panas dan dingin. Di sini ada sedikit pengertian tentang front office. Front office merupakan departemen yang memberikan layanan yang penuh kepada tamu dari sebelum tamu menginap, saat kedatangan tamu, selama tamu tinggal di hotel, dan saat tamu hendak meninggalkan hotel. Layanan diberikan secara terus-menerus oleh departemen ini. Maka citra dari suatu hotel dapat tercermin dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan departemen kartu depan atau yang disebut front office. Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan dari front office. Yang pertama, meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. Tentu saja ini sudah menjadi tanggung jawab front office untuk memberikan untung yang sangat besar untuk hotel. Yang kedua, meningkatkan jumlah tamu langganan. Makanya setiap pegawai yang ditempatkan di front office atau resepsionis itu harus memiliki sifat yang ramah, sopan santun, dan friendly kepada semua tamu agar tamu merasakan kenyamanan dan menjadi tamu langganan di hotel tersebut. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, dan cepat kepada tamu. Dan yang keempat, membentuk citra hotel yang positif. Nah, di sini sedikit penjelasan tentang peran dari seorang resepsionis. Resepsionis dalam sebuah hotel sangat penting perannya, karena merupakan pusat dari kegiatan atau aktivitas yang mengurusi penerimaan tamu yang akan menginap dan tamu yang akan datang dari luar hotel, dan semua tamu yang membutuhkan informasi tentang hotel, baik tentang tempat wisata, makanan, ataupun sebagainya. Di sini juga dilaksanakan kegiatan atau aktivitas yang mengurusi proses pencatatan atas identitas tamu, serta melengkapi data-data tamu pada waktu akan menginap di hotel.
Berikut adalah beberapa kriteria untuk menjadi seorang resepsionis yang baik dan benar. 1. Pengetahuan. Tentu saja seorang resepsionis harus memiliki pengetahuan yang luar biasa banyaknya untuk memberikan informasi dari tamu, baik itu tentang fasilitas, tempat wisata, makanan khas, atau yang lainnya. Yang kedua, ramah dan sopan. Dan yang ketiga, kepribadian yang baik. Yang keempat, murah senyum. Tentu saja ini akan membuat tamu merasa dihormati dan tamu akan merasa senang saat kita selalu memberikan senyuman kepada tamu tersebut. Yang kelima, penampilan. Tentu saja di sini penampilan menjadi poin penting untuk menjadi resepsionis. Yang keenam, loyalitas dan dedikasi. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, efisien. Yang kesembilan, praktis, jujur, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan yang terakhir, penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena tidak banyak sekali turis yang datang ke hotel tersebut, dan tentunya resepsionis diharapkan mampu menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Berikut ada beberapa dari tugas seorang resepsionis. Yang pertama, menghitung jumlah kamar yang tersedia. Mereka harus selalu berkomunikasi dengan pihak housekeeping untuk mengetahui kamar yang siap untuk ditempati. Yang kedua, membuat persiapan tamu VIP. Yang ketiga, membuat persiapan tamu rombongan. Yang keempat, menerima tamu perorangan yang akan datang secara langsung. Yang kelima, menerima tamu perorangan dengan reservasi. Yang keenam, menerima tamu VIP, menerima tamu rombongan, menyusun rincian laporan penjualan kamar, menyusun laporan rekapitulasi penjualan kamar, menyusun laporan tamu menginap, menangani tamu yang check out, menangani pindah kamar, dan menangani keluhan tamu. Berikut ada 3 cara petugas resepsionis memberikan pelayanan prima kepada tamu. 1. Tidak pilih kasih ke tamu. Tidak boleh membeda-bedakan tamu, baik itu dia tamu VIP ataupun tidak, pokoknya harus disamaratakan. Dan yang kedua, mengutamakan menyambut tamu. Bahkan saat tamu belum sampai di meja resepsionis, mereka harus sudah terlebih dahulu menyambut tamu tersebut. Yang ketiga, menyambut tamu yang baru tiba. Berikut ada beberapa sumber keluhan tamu dan cara mengatasinya. Sumber keluhan tamu biasanya berasal dari produk yang diterima tidak sesuai, pelayan yang diterima kurang memuaskan, ketidakcakapan orang yang melayani, fasilitas hotel yang kurang memadai, dan keinginan yang tidak terpenuhi. Dan cara mengatasinya adalah mendengarkan dengan baik apa yang tamu keluhkan dengan penuh perhatian, jangan menjawab saat tamu sedang memberikan keluhan. Yang kedua, tetap tenang, jangan gugup, selalu santai. Yang ketiga, tetap sopan dan ramah. Walaupun terkadang pihak hotel tidak salah, tentu saja kita harus tetap sopan dan ramah dan tidak marah kepada tamu. Yang keempat, mempelajari dan mencari penyebabnya. Yang kelima, mencatat setiap keluhan tamu. Dan ini adalah kesimpulan dan saran dari saya untuk Hotel Batika sendiri. Yang pertama, kesimpulan. Yang satu, cara-cara petugas resepsionis Batika Hotel dalam memberikan pelayanan prima yang meliputi 6 aspek utama, yaitu keramahan, kesungguhan, kecepatan, kehangatan, kepedulian, ketulusan, dan fasilitas. 2. Diadakan pentrainingan terus-menerus agar semua staf front office dalam melayani dengan baik, agar tidak terjadi lagi komentar buruk dari tamu tentang pelayanan. Dan berikut saya memiliki 2 saran untuk Batika Hotel sendiri. 1. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar shift. Yang kedua, perlu adanya peningkatan pelayanan dalam hal fasilitas kamar.
Ya, ini sedikit dari foto saat saya melakukan job training atau magang di Batika Hotel bersama pegawai, staf atau pegawai, manajer hotel juga ada, dan yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.